Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini kita akan membuat alat yang sangat berguna sekali ketika kita mengganti kampas rem mobil kita. Karena biasanya kalau kita itu kampas rem mobilnya habis terus kita ganti yang baru seperti ini atau masih tebal seperti ini, untuk posisi dari piston rem itu dia akan sedikit keluar ya, dan kita akan susah memasang kampas rem yang baru karena nanti akan sempit ya. Misalkan kita pasang seperti ini untuk kanan dan kirinya, itu pasti ruangnya itu akan sempit. Kemudian untuk kaliper ini akan susah masuk ke bagian dari piringan cakram, karena yang saya bilang tadi untuk pistonnya itu sedikit keluar ya. Dan untuk di video kali ini nanti kita akan membuat alat yang sangat berguna untuk melakukan press dari piston kaliper ini tanpa harus kita melakukan pengelasan seperti video-video di luar sana. Jadi kita akan membuat yang lebih simpel. Tapi sebelum lanjut ke videonya, silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol lonceng dan bisa di share juga ke teman-teman yang lain. Oke, jadi untuk alat-alat dan bahan yang kita pakai itu sangat sederhana sekali, dan alat press piston kaliper ini tidak memerlukan las ataupun alat-alat khusus yang susah kita cari. Yang pertama kita gunakan yaitu kampas bekas seperti ini. Kampas bekas ini nanti kita gunakan untuk melindungi piston rem biar tidak terkena besi yang lain, atau untuk melindungi gitu aja. Dan kemudian kita butuh juga tang seperti ini. Untuk tang ini terserah teman-teman, bisa tang seperti ini juga, tapi sekarang saya punya tang buaya, saya gunakan tang buaya. Nanti untuk tangnya silahkan sesuai dengan yang kalian punya aja, karena gak usah harus sama ya teman-teman. Yang kita butuhkan lagi yaitu kita butuh itu baut seperti ini. Untuk bautnya ukurannya nanti terserah kalian. Ini saya gunakan ukuran 12, dan untuk panjangnya sekitar mungkin 10 cm. Dan untuk baut ini sekalian untuk ringnya ya teman-teman. Untuk ringnya itu silahkan kalian cari 2 seperti ini. Dan yang satu lagi itu ada mur. Untuk murnya itu kita gunakan yang panjang seperti ini. Tapi kalau kalian nggak punya yang panjang seperti ini, bisa gunakan yang pendek, yang biasa aja, yang mudah kita cari aja. Pokoknya bisa seperti ini. Karena saya punya yang panjang, akan saya gunakan, karena kalau pakai yang panjang itu akan lebih mudah saat kita nanti mengaplikasikannya. Kemudian kita butuh juga plat seperti ini. Untuk plat seperti ini yang penting dia agak tebal, kemudian ada lubangnya aja. Bisa pakai plat apa aja. Misalkan mau pakai kampas bekas yang di bor juga nggak masalah. Cuman karena saya punyanya seperti ini dan saya nggak mau ngebor ataupun ngelas, saya pakai seperti ini, yaitu dari pengaringan kopling mobil ya. Kemudian kita butuhkan juga kunci. Untuk kuncinya juga terserah kalian, yang penting sesuaikan aja sama baut yang kalian pakai, dan nggak harus kunci shock seperti ini. Kunci ring juga bisa, ataupun kunci pas juga bisa. Yang penting nanti bisa buat ini aja, mengencangkan atau mengendorkan. Di sini saya pakai kunci shock karena adanya kunci shock ini. Dan langsung aja kita rakit untuk alatnya. Untuk perakitannya simpel sekali. Kita pasang seperti ini untuk kedua ring dan bautnya. Kemudian langsung kita pasang untuk murnya atau mur yang panjang yang kita siapkan tadi. Dan sekali lagi untuk murnya nanti silahkan teman-teman sesuaikan di rumah kalian aja. Misalkan punya yang pendek nggak masalah, atau panjang seperti ini juga lebih bagus. Dan langsung kita coba aja seperti apa untuk fungsi dari alat ini. Oke, jadi ini untuk kondisi piston rem di mobil saya. Dan dia agak sedikit keluar ya, karena saya mau mengganti kampas remnya. Kemudian kita pasang kampas rem bekas seperti ini, ataupun plat juga nggak masalah, apa aja bisa, kayu juga bisa. Kita posisikan seperti ini teman-teman. Untuk posisinya silahkan dilihat atau diperhatikan di videonya. Kemudian kita kencangkan dulu sampai dia ngunci untuk di bagian sisi-sisinya, atau kencang seperti ini. Kalau udah kencang seperti ini, kita capit untuk murnya menggunakan tang yang sudah kita siapkan tadi. Atau misalkan mau pakai kunci ring juga nggak masalah, kunci pas juga nggak masalah. Hanya ini untuk menahan biar murnya ini nggak memutar aja. Kemudian kita tinggal putar untuk bautnya. Ini saya posisikan biar lebih jelas ya untuk percobaannya. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya seperti apa. Kemudian untuk bautnya ini silahkan kalian kencangkan aja, karena kan kita akan mengepres
untuk di bagian piston kalipernya dia supaya masuk, dan nanti untuk kampas remnya itu bisa longgar untuk masuk ke bagian piringan remnya. Jadi untuk pengencangannya seperti baut biasa, kita kencangin aja dan kita press sesuai kebutuhan kita, bisa sampai mentok ataupun secukupnya aja sampai si kaliper ini nanti bisa masuk ke bagian piringan cakram. Nah, di sini sudah terlihat ya, untuk piston kalipernya dia udah langsung masuk. Ini nggak perlu tenaga ya, maksudnya nggak perlu keras karena ini sangat mudah sekali. Mungkin untuk kunci-kunci biasa, kunci ring, kunci pas itu udah bisa, nggak perlu kunci shock ataupun tang seperti ini. Fungsinya hanya tang itu mencapit saja, dan untuk kunci kita mengencangkan. Bisa dilihat untuk di sini itu piston remnya sudah masuk, dan ini saya sesuaikan aja untuk kampas rem saya dan piringan cakram saya nanti bisa masuk aja. Nah, ini bisa dilihat untuk pemasangan seperti ini. Kita nggak perlu melakukan pengelasan ataupun membuat alat-alat khusus yang sifatnya susah kita buat ataupun harus ke bengkel las. Kita menggunakan alat seperti ini aja, kita sudah bisa melakukan press piston yang biasanya itu susah karena berat ya kalau di mobil. Kalau misalkan di motor kita masih bisa mencongkelnya menggunakan obeng, tapi kalau di mobil itu harus kita press seperti ini. Dan alat yang kita buat ini sangat simpel sekali, teman-teman bisa membuatnya di rumah. Ini saya gunakan dari bahan-bahan atau alat-alat yang ada di rumah saya aja, hanya menggunakan tang seperti ini dan baut-baut yang ada di rumah saya, nggak saya beli sama sekali ini untuk alat-alat dan bahannya. Kemudian kita akan melepas untuk trackernya ini, atau tracker yang kita buat tadi ini, tracker sederhana. Kita capit lagi untuk murnya, dan sama seperti tadi untuk bautnya tinggal kita kendorkan aja supaya dia longgar seperti ini. Kemudian tinggal kita lepas. Nah, ini mudah sekali ya, silahkan nanti teman-teman praktekkan. Ini videonya nggak saya skip biar teman-teman jelas untuk caranya seperti apa. Nah, ini untuk pistonnya sudah masuk dan saya sesuaikan sesuai kebutuhan saya. Nanti untuk misalkan mau di press sampai masuk baut juga nggak masalah, atau seperti saya ini masih agak keluar sedikit, tapi nanti untuk kaliper itu sudah bisa masuk ke bagian cakramnya atau piringan cakramnya. Hanya menggunakan alat seperti ini atau alat-alat bekas seperti ini yang ada di rumah kalian, nanti sudah bisa membuat alat yang lumayan berfungsi atau sangat berfungsi. Jadi sekian video saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.